Farhad Abbas tagih janji Ibtu Rudiana buat sumpah pocong. Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal terang-terangan menagih janji sumpah pocong Ibtu Rudiana di depan kuasa hukum ayah Eki itu, Pitra Romadoni. Sebab, Ibtu Rudiana sempat mengatakan ingin melakukan sumpah pocong kalau muncul kembali ke publik untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Banyak yang mengatakan kalau Eki masih hidup, Bapak bisa enggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal, tanya Hotman Paris. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Rezki Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Kemudian, Hotman Paris lalu bertanya apakah Kapolsek Kepetakan tersebut rela jika makam Eki dibongkar untuk keperluan penyidikan jika diperlukan. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia, ucap Hotman Paris. Atas dasar hukum apa? Tanya Ibtu Rudiana. Kalau misal penyidik curiga, bongkar makam Eki, imbuh Hotman Paris. Walau dengan berat hati, Ibtu Rudiana mengaku bersedia makam anaknya dibongkar. Walaupun saya sangat berat makam anak saya dibongkar lagi, saya menyesuaikan aja, ujar Ibtu Rudiana. Kalau untuk penyidikan iya, imbuhnya. Bak Gayung bersambut, kubu Saka Tatal pun menagih janji tersebut. Hanya saja sumpah pocong yang mereka tantang bukanlah mengenai kepastian kabar Eki yang meninggal. Bahkan, Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Dikutip tribunjakarta.com dari media sosial, sumpah pocong tersebut meliputi 5 materi. Surat undangan bernomor 079, SFA dan RVII, 2024 itu tertanggal tanggal 4 Agustus tahun 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Materi sumpah pocongnya meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap klien kami yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan, kata Farhad Abbas. Kami berharap surat undangan ini dapat ditanggapi, lanjut Farhad Abbas. Adapun surat undangan tersebut, ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Cirebon Kota, kepada Kantor Hukum Dr. HM Farhad Abbas, SH, MH dan rekan. Di akhir surat tersebut, Farhad Abbas meminta Ibtu Rudiana untuk menanggapi tantangan tersebut. Sebab kubu Saka Tatal sudah menyiapkan fasilitas sumpah pocong ini di Cirebon pada hari Jumat. Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi.
Hal itu diungkapkan Rudy Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya MAH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Deddy Mulyadi memberikan sindiran keras terhadap Aep dan Rudiana soal kasus Vina Cirebon setelah dia ikut dilaporkan Aep. Hal ini disampaikan politisi ini dalam acara diskusi yang ditayangkan Kompas TV, Jumat, 2 Agustus 2024. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi ikut dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya. Deddy dilaporkan bersama dengan saksi kasus Vina Cirebon Dede dan Liga Akbar. Deddy dituduh ikuti terlibat dalam penyebaran berita bohong soal Aep melalui channel YouTube-nya saat bersama Dede. Dede ini diketahui mengungkap soal dugaan rekayasa kasus soal kejadian pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku dulu dia memberikan kesaksian palsu atas arahan Aep dan Rudiana. Setelah Aep terpojok, dia melakukan perlawanan didampingi kuasa hukumnya melaporkan Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Deddy menyindir bahwa kasus Vina Cirebon yang menjebloskan para kuli bangunan ini adalah kasus amarah. Dua amarah ini, kata Deddy, saling bertemu. Aep memiliki amarah, karena sebelum kejadian Aep pernah digerebek orang-orang yang kini dipenjara karena dugaan mesum merekanya membawa perempuan ke tempat kerja malam-malam. Orang-orang yang dipenjara juga memiliki kesalahan saat itu, karena mengikuti amarah memukuli Aep. Saat Aep memendam amarah, Rudiana mendapati anaknya Eki bersama Vina meninggal. Beberapa hari kemudian ada kecurigaan diduga oleh kesurupan Linda, teman Vina yang juga diduga memendam amarah. Setelah itu sampai info itu ke Rudiana dengan amarahnya bertemu dengan Aep yang juga sedang amarah. Kemudian Aep mengarahkan ke pemuda-pemuda nongkrong para kuli bangunan. Ketika mereka menghadapi masalah, meninggal saat kerja, kehilangan beras, kehilangan pendapatan satu hari bisa membuat dunia gulita. Aep salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. "Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep," ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Riswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, Aep. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong.
Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina. Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya.